Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan Ustadz Ansori pada mata pembelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan untuk kelas 9. Untuk itu, marilah kita buka video pembelajaran kali ini dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar untuk Ananda Ustadz semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis atau Basic Law dan konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia pada saat ini. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum tertinggi yang tidak dapat diamandemen karena memiliki tujuan negara yang bersifat fundamental. A. Isi alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, alinea kedua, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 4. Alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Dalam alinea pertama, yang pertama kali maknanya yakni tentang 1. Mengungkap dalil objektif. Mengungkap dalil objektif di mana penjajahan bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia mendapat hak publik absolutnya atau merdeka. Yang kedua, mengandung pernyataan subjektif. Mengandung pernyataan subjektif tentang aspirasi bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Lalu pada alinea kedua, maknanya yakni kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri dan bukan merupakan hadiah dari penjajah. Yang kedua, menunjukkan nilai-nilai yang dikehendaki dan diharapkan para pengantar kemerdekaan, ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di alinea ketiga, maknanya merupakan yang pertama motivasi spiritual
yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan dunia maupun akhirat. Yang ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Lalu pada alinea keempat, maknanya yang pertama adalah adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia. Apa Ustadz fungsi dan tujuannya? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, makna yang kedua yakni kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, susunan atau bentuk negara Republik Indonesia. Yang keempat, sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang terakhir, maknanya yakni dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi, perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Pembukaan juga merupakan sumber dari cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Baiklah, pada kesempatan dalam video kali ini, Ustadz akan memberikan tugas kepada Ananda Ustadz semua. Tugasnya itu sudah terdapat pada link di deskripsi pada video ini ya. Silahkan diklik linknya, terus diklik, nanti di dalam link tersebut sudah ada soalnya. Silahkan dikerjakan, jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.